hari ini saya akan berbicara tentang kekristenan yang menular, gitu ya. Kekristenan yang mengalami sebuah pertumbuhan dan pertumbuhan yang Tuhan taruh dalam hidup kita itu adalah pertumbuhan yang menular. Saya ajak dulu untuk Anda membaca di salah satu bagian firman Tuhan di Matius 5 ayat 13. Matius 5 ayat yang ke-13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang, kata Alkitab. Ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi, kata Alkitab. Gitu ya. Jadi ada satu panggilan dalam hidup kita, atau tepatnya satu identitas di dalam hidup kita, saat kita memilih untuk mengenal Tuhan. Saat kita tahu Dia mengasihi kita. Saat Anda memutuskan menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup Anda. Dari surga melepaskan kasih karunia-Nya di satu sisi. Tapi di sisi yang lain, sejak hari itu surga juga memberikan identitasnya di dalam kehidupan kita. Jadi hari itu langsung tiba-tiba nama kita diganti, saudara. Diganti oleh si garam dunia dan si terang dunia oleh surga. Sejak kita mulai berkata, Tuhan, Engkau jadi raja dalam hidupku. Dan surga menyambut itu dengan sukacita. Dan sejak hari itu juga surga langsung memanggil Anda. Hai, sejak hari ini kamu adalah si garam dunia. Sejak hari ini kau adalah si terang dunia. Sehingga garam dunia dan terang dunia adalah identitas orang percaya. Tempat di mana seharusnya orang percaya itu berada. Tempat di mana seharusnya orang percaya itu berfungsi. Tempat di mana seharusnya orang percaya itu menempatkan posisi hatinya untuk mengerjakan apa yang Tuhan kerjakan bersama-sama. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita semua Bapak Ibu Saudara. Kekristenan kita bukan kekristenan yang sekedar mendengar sesuatu yang menyenangkan, pulang dan kita masuk kandang rapi di rumah masing-masing. Tapi saya berdoa Anda menjadi kekristenan yang aktif, kekristenan yang bergerak, kekristenan yang tahu fungsi panggilan Tuhan dalam hidup kita setelah semua kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Bukan berarti surga menuntut kita. Bukan berarti surga memaksa Anda untuk melakukan sesuatu setelah surga memberikan banyak hal dalam hidup kita. Bukan Bapak Ibu Saudara, surga kita, Allah kita itu enggak begitu. Allah kita adalah Allah yang mengasihi. Dia mengasihi, Dia memberi dan tidak berpikir untuk kembali. Dia memilih mati untuk kita, bahkan saat kita belum mau Dia mati untuk kita. Dan ketika Dia lakukan itu, tujuannya bukan untuk datang untuk mendapat kembaliannya. Tapi ketika Dia melakukan itu, tujuannya adalah supaya muncul rasa syukur, rasa sukacita, rasa penerimaan, rasa keselamatan, mengalami kasih karunia, mengerti hidupnya dipulihkan. Akibatnya muncul sebuah kerelaan untuk kita berkata, sejak hari ini aku akan jadi garam dunia. Sejak hari ini aku akan jadi terang dunia. Tempat dimanapun aku berada bersama dengan Tuhan. Karena ini bukanlah tentang profesi, tapi ini tentang panggilan Tuhan, identitas Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita ngomong tentang garam dunia dan terang dunia, di situ sebetulnya ada beberapa prinsip yang sederhana. Kenapa kok surga mengatakan kamu adalah garam dunia? Maksudnya apa sih yang dimaksud dengan garam dunia? Gitu ya. Garam itu sebetulnya memiliki 3 fungsi. Fungsi yang pertama tentang garam itu apa? Fungsi yang pertama tentang garam adalah garam punya kapasitas untuk membuat kita itu haus, Bapak Ibu Saudara. Bayangin kalau Anda makan sesuatu yang ada garamnya, ya. Anda masuk ke sebuah rumah makan, Anda makan sesuatu yang ada garamnya di sana. Nggak lama setelah itu pasti Anda akan ngomong ke seseorang yang melayani Anda untuk Anda minta air di situ karena Anda kehausan. Karena itu jangan heran ketika Anda masuk ke rumah makan, seringkali kita dikasih sesuatu gorengan, entah kacang goreng, entah apa segala sesuatunya. Yang ketika Anda makan, nggak lama setelah itu Anda pasti akan cari air. Ya, tujuannya adalah supaya airnya laku. Kita butuh kesetiaan yang aktif. Kita butuh kesetiaan yang bertindak. Kita butuh kesetiaan yang membuat Anda haus. Bayangkan ketika Anda minum 1 gelas, kemudian Anda duduk di kursi Anda 5 jam, 6 jam, pasti Anda tahan. Untuk setelah itu Anda minum lagi. Tapi beda ceritanya, ketika Anda minum 1 gelas, setelah Anda minum 1 gelas, Anda aktif bergerak. Anda olahraga, naik turun lantai 1 sampai lantai 5 gitu ya. Naik turun lantai 1, lantai 5, nggak lewat lift. 10 kali aja naik turun gitu ya. Pasti nggak nyampe 5 jam, Anda pasti akan cari minum lagi karena kita kehausan. Sudah tahu kenapa? Ya karena kekristenan yang dinamik,
kekristenan yang aktif, kekristenan yang proaktif, kekristenan yang bukan hanya pasif, tetapi dia pergi kepada kehendak Tuhan, punya kehausan untuk melakukan sesuatu bersama dengan Tuhan, punya kehausan untuk membangun karakter, punya kehausan untuk melihat keluarganya berubah, punya kehausan untuk Anda sendiri mengalami visitasi dengan hadirat Tuhan setiap hari dalam hidup Anda. Dan itulah kekristenan yang sesungguhnya. Jadi hari ini kalau kekristenan Anda pasif, kekristenan Anda hanya datang ke gereja tiap hari Minggu, kekristenan Anda cuma monoton gitu-gitu saja. Bapak Ibu Saudara, salah di dalam pengenalanmu akan Tuhan. Karena Tuhan kita hidup dan dia adalah Allah yang bergerak. Tak mungkin umatnya mati. Tuhan kita hidup, dia adalah Allah yang memberi visi. Tak mungkin Anda akan jadi orang yang pasif. Tuhan kita mengasihi kita. Dan setiap hari dia menumbuhkan sesuatu dalam hidup kita. Nggak mungkin kita akan stuck bertahun-tahun, berwaktu-waktu, dan kita stuck dengan posisi kita. Ada yang salah dengan pertumbuhan kita. Ada yang salah dengan cara kita memandang Tuhan. Ada yang salah dengan cara kita mengenal Tuhan di dalam hidup ini. Ada yang salah dengan pilihan-pilihanmu untuk mengambil sebuah keputusan melayani Tuhan atau sekedar aktif mengenal Tuhan dengan cara Anda sendiri. Jadi hari ini jangan pergi ke jangan pergi kepada rencana Tuhan dengan cara yang Anda mau. Tapi pergilah kepada kehendak Tuhan dengan cara Tuhan, di mana Anda mengizinkan Tuhan membentuk hidup Anda. Anda mengizinkan Tuhan mengerjakan karakter Anda. Anda mengizinkan Tuhan mengerjakan sesuatu dalam hidup kita supaya kita tumbuh dan pergi kepada kehendak Tuhan. Saat itu terjadi, yang lahir adalah haus dan lapar. Saat itu terjadi, yang ada adalah hati yang menyala-nyala dengan Tuhan. Itulah fungsi daripada garam. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kalau kita ngomong tentang garam, garam itu berbicara tentang fungsi asinnya atau pengaruh yang bisa ditularkan dari garam itu sendiri. Karena itu kalau Anda melihat sebuah masakan atau segala sesuatu yang tanpa garam pasti rasanya hambar, betul? Kenapa? Karena perlu ditambahkan garam supaya enggak hambar. Karena itu kekristenan berbicara tentang kualitas kita bersama dengan Tuhan. Berbicara tentang seberapa tangguh kualitas kita, sebesar itulah pengaruh yang kita bisa imbris di hati orang-orang yang ada di sekeliling kita. Yang kita bisa tularkan di orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena itu yang kedua, kalau kita ngomong garam berbicara tentang pengaruh. Ini berbicara tentang setiap kita dipanggil untuk mengalami pertumbuhan secara pribadi dengan Tuhan. Dan di dalam pertumbuhan pribadi dengan Tuhan inilah kita belajar untuk membuat semua yang baik yang datang dari Tuhan itu tinggal tetap di dalam hati kita. Untuk membuat apa yang Tuhan bangun bukan hanya menjadi tindakan untuk sesaat, tapi menjadi sebuah keputusan untuk jadi gaya hidup. Untuk membuat apa yang Anda putuskan dengan Tuhan dengan air matamu hari itu bukan hanya menjadi keputusan seremonial di hari itu karena Anda berjumpa dengan visitasi Anda dengan Tuhan. Tetapi juga menjadi keputusan sehari-hari. Bahkan saat Anda tidak ingin melakukannya, Anda tetap melakukan sesuatu yang benar bersama dengan Tuhan. Dan itulah kekristenan. Mereka akan menyembah saat bahkan dia tidak ingin menyembah. Mereka akan memilih untuk mengampuni bahkan saat mereka tidak ingin mengampuni. Mereka memilih untuk on fire menyala-nyala bahkan di saat hatinya dalam kondisi yang gundah dan posisi yang sulit. Itulah kekristenan. Dan di titik inilah kekristenan bisa diawetkan dalam hidup kita. Kekristenan bisa mempengaruhi hidup kita maupun orang lain yang ada di sekeliling kita. Itulah fungsi garam Bapak Ibu Saudara. Nah inilah identitas yang Tuhan ingin wariskan dalam hidup kita. Tuhan ingin Anda adalah orang-orang yang haus dan lapar. Tuhan ingin Anda adalah orang-orang yang punya pengaruh yang besar. Baik untuk firman Tuhan yang mempengaruhi diri Anda maupun firman Tuhan yang mempengaruhi orang-orang di sekeliling kita. Tuhan ingin apa yang dia tabur dalam hidup Anda tinggal tetap dan tak pernah pergi lagi. Dan menjadi sebuah gaya hidup yang kau pilih dalam situasi enak maupun tidak enak. Sampai menjadi sebuah kebiasaan yang kau pilih menjadi gaya hidup yang baru. Saudara, itu identitas kita sebagai orang percaya. Garam dunia dipanggil dengan haus dan lapar. Dipanggil untuk membuat kebenaran untuk tinggal di hati kita. Dipanggil untuk punya pengaruh buat orang-orang di sekeliling kita. Dan kalau kita berbicara tentang terang, terang berbicara tentang perubahan yang cepat dan nyata, Bapak Ibu Saudara. Terang itu berbicara tentang perubahan yang cepat dan nyata. Bayangin kalau Anda mematikan semua lampu yang ada di tempat ini, tiba-tiba semuanya akan gelap. Di tengah-tengah semua kegelapan yang ada satu orang aja dengan otoritasnya, dia
ceklikin satu lampu itu, ceklik dia lampu, tiba-tiba satu ruangan, tiba-tiba akan terang. Bahkan mata kita belum sempat berkedip, semuanya langsung terang. Kenapa? Karena terang berbicara tentang perubahan yang cepat dan nyata. Ini berbicara tentang sejak kita menjadi terang dunia. Di situ ada perubahan demi perubahan, miracle demi miracle, penyertaan demi penyertaan yang Tuhan akan wariskan bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi satu sisi ada panggilan untuk menjadi pengaruh. Ada panggilan untuk punya haus dan lapar akan Tuhan. Ada panggilan untuk memilih sesuatu yang benar menjadi gaya hidup di dalam hidup seseorang. Tapi di lain sisi, bersama dengan harga yang Anda bayar, di sana ada kuasa yang menyertai. Di sana ada penyertaan Tuhan yang menghinggapi hidup Anda. Di sana ada Kristus yang berjalan bersama-sama dengan Anda. Baik di dalam miracle-miracle yang Anda hadapi, maupun di tengah lembah yang harus Anda lalui. Kita punya Tuhan yang tidak meninggalkan hidup kita. Nah hari ini jadilah garam dan terang itu Bapak Ibu Saudara. Jadikan identitas ini menjadi identitas dalam hidup Anda. Jadikan identitas ini sebagai jati diri kita yang sesungguhnya sebagai orang percaya. Sehingga Anda bukan orang Kristen yang lemah. Kita bukan orang Kristen yang facility minded. Kita bukan orang Kristen yang mencari kemudahan. Kita bukan sekedar orang Kristen yang sekedar mau melakukan sesuatu yang kita suka. Tapi kita menjadi orang Kristen yang melakukan apa yang Tuhan ingin. Dan di situ kita belajar untuk menyukainya. Supaya apa yang menjadi kesukaan Tuhan menjadi juga kesukaan kita. Di proses perjalanan di mana Tuhan membentuk hidup kita. Jadi hari ini yuk sama-sama bangun area ini dengan sengaja. Pertanyaannya sederhana Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya adalah, kalau kita adalah garam dan terang dunia, kita punya pengaruh yang besar. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadi media untuk kita menularkannya itu bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita? Itu pertanyaannya. Apa yang menjadi media agar garam dan terang, ya, identitas Tuhan dalam hidup kita itu bisa ditularkan buat orang-orang di sekeliling kita. Minimal ditularkan ke diri kita sendiri. Garam dan terang itu kebenaran firman Tuhan. Step berikutnya ditularkan ke anggota CG atau anggota teman-teman kita di gereja. Jadi menjadi garam dan terang itu bukan di luar dulu. Tapi untuk hidupmu lebih dahulu menjadi garam dan terang. Setelah itu Anda menjadi garam dan terang di gereja Anda. Setelah Anda menjadi garam dan terang di gereja Anda, maka step berikutnya adalah Anda menjadi garam dan terang di marketplace, tempat di mana Tuhan memanggil Anda dengan keseharian Anda di sana. Dan itulah prosesnya. Pertanyaannya adalah medianya apa? Bagaimana ini berproses supaya garam dan terang itu nyata. Ketika orang berjumpa dengan kita, dia bisa melihat ada garam dan terang di hidup kita. Ketika orang berjumpa dengan kita, orang bisa melihat orang ini bertumbuh dengan Tuhan. Ketika orang berjumpa dengan kita, orang bisa melihat dulu dia gak gini loh, sekarang kok hidupnya berubah. Ketika orang berjumpa dengan kita, orang bisa berkata, aku kok kepingin ikut apa yang kau ikuti. Ketika orang berjumpa dengan kita, orang bisa ngomong, apa yang membuat hidupmu berubah? Aku ingin follow apa yang kau ikuti. Dan aku mengalami perubahan juga sama seperti apa yang kau alami. Saudara, proses ini ada medianya untuk kita berproses dan menularkan garam dan terang itu buat orang-orang di sekeliling kita bersama dengan Tuhan. Kita mulai yuk sama-sama. Yang pertama apa? Yang pertama adalah garam dan terang ini, dia menular melalui kualitas keasinannya atau menular melalui kualitasnya atau menular melalui keasinannya. Jadi kalau Anda mau berkata, Tuhan jadikan aku garam dunia. Caranya Anda benar-benar menjadi garam atas dunia. Caranya Anda benar-benar menjadi garam atas orang-orang di sekeliling Anda. Caranya Anda menjadi garam atas orang-orang yang ada di sampingmu, di mana mereka harus dipengaruhi oleh hidup kita. Caranya sederhana, Bapak Ibu Saudara. Maka cara medianya adalah garam yang akan menular bersama dengan kualitas keasinan. Atau bersama dengan kualitas pengaruh yang kita tabur bersama-sama dengan kita. Makin asin, makin besar pengaruhnya. Ya, makin asin, maka garam itu semakin berpengaruh. Maka tugas kita adalah kita perlu membangun Bapak Ibu Saudara. Membangun hidup kita. Supaya hidup kita ini senantiasa semakin asin di hadapan Tuhan. Supaya hidup kita itu mengalami Tuhan. Supaya kekristenan kita adalah kekristenan yang bertumbuh, bukan kekristenan euforia. Bukan kekristenan rutinitas kegiatan agama,
tapi kekristenan yang bertumbuh. Kekristenan yang rela dibentuk. Kekristenan yang mengizinkan hati kita dilukai oleh firman Tuhan. Ya, sesaat gak enak, tapi kita tahu itu sesuatu yang benar yang membuat hidup Anda mengalami sebuah pertumbuhan dengan Tuhan. Dan di titik itulah Anda sedang berkata kepada Tuhan, Tuhan terus perbaiki kualitasku. Tuhan buatlah keasinanku terus mempengaruhi dunia. Buat hidupku semakin asin di hadapan Tuhan. Miliki aku kerelaan untuk tumbuh pada kehendak Tuhan di dalam setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupku. Sudah di titik inilah kita membangun hati kita, membangun hidup kita, membangun karakter kita, membangun keasinan yang ada dalam hidup kita dengan sengaja di dalam pengaruh yang besar. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kuncinya di mana Saudara? Kuncinya sebenarnya cuma satu, ya, yaitu ketika kita belajar mengasihi Tuhan. Seseorang yang menjaga kasih, sesungguhnya dia sedang memelihara supaya hatinya tetap asin di hadapan Tuhan. Jadi saudara, gimana caranya aku menularkan garam ini? Caranya adalah ketika Anda menjaga kasih Tuhan dalam hidup Anda. Maka disitulah Anda sedang menjaga rasa asin atau pengaruh garam itu untuk tetap tinggal dan terus bertumbuh dalam hidup kita. Karena itu belajarlah untuk mengasihi Tuhan. Bukan karena satu dua peristiwa. Tapi mengasihi Tuhan menempatkan dia sebagai tempat terpenting dalam hidup Anda. Sesederhana itu Bapak Ibu Saudara. Ya, Anda bisa melihat gini loh. Kalau kita ngomong tentang karunia rohani itu adalah sesuatu yang diberikan cuma-cuma dan diberikan biasanya sesuai dengan kebutuhan. Karunia rohani diberikan Tuhan sebagai gift, sebagai pemberian, diberikan spontan dengan cuma-cuma dalam kehidupan seseorang. Untuk orang itu mengalami dan memakainya sebagai senjata kebenaran. Sebagai senjata Injil, sebagai senjata pemakaian Tuhan. Sebagai jalan keluar daripada naik tangga bisa naik lift pakai karunia rohani. Tapi di sisi yang lain, kekristenan bukan hanya tentang karunia rohani. Kekristenan juga tentang buah-buah rohani yang ada dalam hidup kita, yaitu buah roh. Jadi kalau karunia rohani muncul karena pemberian Tuhan. Tapi kalau buah-buah rohani itu muncul karena proses pilihan-pilihan keputusan yang kau pilih dalam hidup Anda. Untuk Anda mengizinkan hidup Anda dibentuk oleh Tuhan. Karunia rohani kita terima dengan cuma-cuma. Buah-buah rohani Anda menerimanya dengan sengaja mengusahakan dan berjuang dengan pilihan-pilihan yang benar. Karunia rohani adalah milik Tuhan yang dititipkan kepada manusia. Buah-buah rohani adalah milik manusia yang diizinkan untuk dia diproses, mengalami Kristus. Supaya apa yang menjadi milik manusia itu sepadan dengan apa yang menjadi milik Tuhan. Dan di sanalah menjadi buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Dan di dalam buah roh yang paling utama adalah kasih Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi ada orang mengatakan buah roh itu ada 9 buah. Ya, ada orang yang mengatakan ada 1 buah dengan 9 rasa. Mana yang betul Bapak Ibu Saudara? Yang betul adalah 1 buah dengan 9 rasa. Ya kalau buah roh itu ada 9 buah, betapa sulitnya kita berbuah dengan 9 buah itu Bapak Ibu. Tapi buah roh itu adalah 1 buah, tapi ketika dicicipin rasanya ada 9. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada penguasaan diri, ada kasih di sana. Ada banyak pembentukan Tuhan yang Tuhan izinkan muncul di sana. Tapi akar buahnya adalah kasih. Jadi hari ini sederhana. Kalau Anda mau munculin buah-buah roh. Kalau kita mau munculkan hidup kita semakin asin. Kalau Anda mau keluar dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Mulailah dengan jatuh cinta kepada Tuhan. Mulailah dari titik ini. Berapa banyak seseorang ngomel-ngomel dengan pasangannya belasan tahun. Dan pasangannya tidak pernah berubah. Berapa banyak seseorang ingin berubah terhadap satu area tertentu. Semakin Anda ingin berubah, Anda selalu mendapati Anda gagal untuk mengalami perubahan. Itu sama seperti seseorang yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau ikut Tuhan, nanti kalau aku sudah lebih baik, nanti kalau aku sudah lebih sempurna, maka aku ikut Tuhan. Dengan kata lain dia berkata, dia mau ambil paku, ambil tangannya, dia salib tangannya sendiri. Tok, 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 dia salib tangannya. Kemudian dia salib kakinya sendiri.
kakinya juga disalib, tangannya tersalib, kakinya tersalib. Ternyata tangan yang satunya nggak bisa disalib, saudara. Akhirnya tangan yang satunya tetap bebas. Dia ingin supaya dia ngalami Tuhan, tapi dia menggunakan caranya sendiri. Dia ingin berubah, tapi perubahannya tidak dimulai dengan dia mengasihi Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga yang terjadi adalah usaha manusia untuk berubah. Tapi bersama dengan usaha manusia untuk berubah, manusia itu menyadari bahwa dia nggak punya kekuatan, effort, kapasitas, keputusan untuk betul-betul membuat perubahan. Sampai dia jatuh cinta kepada Tuhan. Begitu dia jatuh cinta kepada Tuhan, maka tiba-tiba muncul sebuah kerelaan untuk mengampuni. Begitu seseorang jatuh cinta kepada Tuhan, tiba-tiba muncul kerelaan untuk mengasihi pasangannya. Begitu dia jatuh cinta kepada Tuhan, tiba-tiba muncul kerelaan, aku mau hidup lebih baik mulai hari ini. Begitu seseorang ketemu dengan hadirat Tuhan, dia jatuh cinta kepada Tuhan. Tiba-tiba dia berkata, Tuhan buat hidupku lebih berharga daripada tahun-tahun sebelumnya. Aku mau hidupku meaningful bersama dengan Tuhan. Karena kita jatuh cinta kepada Tuhan. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita semua Bapak Ibu Saudara, yuk sama-sama tumbuhlah di dalam satu area ini. Kalau Anda ingin garam ini, garam kita itu punya pengaruh yang besar. Kalau kita mau ingin menular dan cara menularkannya adalah memperbesar pengaruhnya. Maka caranya adalah jatuh cintalah kepada Tuhan. Maka garam Anda, pengaruh Anda akan tumbuh. Karakter Anda akan tumbuh. Kasih Anda kepada Tuhan akan tumbuh. Keputusan-keputusan kita di hadapan Tuhan juga akan tumbuh di dalam hadiratnya. Dan di titik itulah ya kita ada sisi yang harus menjadi keputusan-keputusan kita. Tapi di waktu yang sama ada terang Kristus yang menjadi senjata kita. Memberikan kita kekuatan untuk membuat keputusan-keputusan yang benar. Bahkan di saat-saat yang sulit dalam hidup kita. Karena itu penting buat kita untuk kita jatuh cinta kepada Tuhan. Yohanes 14 ayat 21 sampai 23. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Jadi orang yang memutuskan jatuh cinta kepada Tuhan, Alkitab berkata, aku pun akan mengasihi dia. Dan bukan hanya mengasihi, tapi akan menyatakan diriku kepadanya. 22. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Lihat jawabnya ayat 23, jawab Yesus. Bukan kepada dunia loh, tapi kepada murid-muridnya. Ya, kepada orang yang memilih untuk mengasihi Tuhan. Jika seseorang mengasihi aku, ya, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Di hatinya ada kerelaan untuk berubah. Dan Bapakku akibatnya, Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Sangat powerful Bapak Ibu Saudara. Jadi kunci perubahan bukan dimulai dari semua usaha Anda dulu. Tapi kunci perubahan dimulai dari keterbukaan Anda untuk berani transparan. Dan melibatkan Tuhan dalam hidup Anda sampai Anda berkata, Tuhan, aku mau jatuh cinta kepada Tuhan. Di titik itulah usaha Anda tiba-tiba tidak lagi menjadi sia-sia. Di titik itulah keinginan Anda untuk mengampuni, tiba-tiba Anda punya booster dan kekuatan untuk bisa melepas pengampunan. Di titik itulah keinginan Anda untuk mengubah karakter-karakter tertentu. Tiba-tiba ada booster dari surga karena Alkitab berkata surga akan diam bersama-sama dengan kita. Punya kekuatan untuk membuat keputusan-keputusan dalam perubahan. Di titik di mana dosa adalah kenormalan dalam hidup Anda. Tiba-tiba di titik itu Anda bisa merasa ada sesuatu yang salah dengan keputusanku ini. Dan aku harus keluar dari satu dosa yang ini. Dan surga membooster kita. Memberikan kita kekuatan untuk keluar dari titik itu. Jadi kok gak perlu salibkan diri Anda sendiri. Jatuh cintalah kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang berikan tali kekang itu dalam hidup kita. Tuhan yang kasih tali kekang itu. Dan kita mengizinkan kita dikekang. Kita mengizinkan kita mengizinkan mata kita dikasih kacamata kuda. Supaya kita pergi kepada kehendak Tuhan.
Dan kita mengasihi Tuhan. Saudara, di titik inilah seorang yang jatuh cinta kepada Tuhan, hidupnya akan semakin asin dirasakan oleh dunia. Pengaruhnya akan semakin kuat dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Saya berdoa, gereja ini menemukan orang-orang yang demikian. Sebelum kita ngomong tentang cegevan, pergerakan, jangkau orang, ngajak tetangga kita. Yuk kita ngomong tentang diri kita sendiri. Seberapa jauh Anda jatuh cinta kepada Tuhan? Seberapa jauh Anda melihat Tuhan sebagai satu pribadi terpenting dalam hidup Anda. Dan itu kelihatan dari sikap Anda. Kelihatan dari pilihan-pilihan Anda. Kelihatan dari karakter Anda bekerja. Kelihatan dari caramu memperlakukan orang lain. Kelihatan dengan caramu memperlakukan pasangan. Kelihatan pada caramu mengelola konflik. Kelihatan pada caramu mengizinkan dirimu sendiri diproses dengan Tuhan. Dengan kondisi yang mungkin gak mudah. Tapi kita mengizinkan diri kita untuk berkata, Tuhan gak apa-apa, aku mau diproses, aku mau dikerjakan Tuhan. Dengan satu tujuan, supaya aku terus mendapati hatiku adalah hati yang jatuh cinta kepada Tuhan. Sudah saya berdoa, lahir jemaat yang demikian. Ingat baik-baik, kita mencintai saudara-saudara kita yang membutuhkan pertumbuhan. Kita ingin mereka ada di sini. Tapi Anda juga harus tahu, gereja ini juga mengasihi Anda. Gereja ini juga ingin Anda jatuh cinta kepada Tuhan. Gereja ini juga ingin Anda mengalami Kristus secara pribadi. Bukan hanya orang yang Anda menangkan mengalami Kristus, tapi hidupmu harus mengalami Kristus secara pribadi. Karena dialah kasih itu dan dia adalah Allah yang hidup, yang berbicara dan mengerjakan sesuatu dalam hati kita. Saudara, saya berdoa, lahir hati yang demikian. Setiap hari kita ini adalah produk kasih karunia yang ditebus, yang dikasihi. Bahkan Yesus mengasihi kita tanpa nanya, dia mengasihi dulu baru menawarkan keselamatan. Ya, dia mengasihi Anda tanpa permisi, dia memilih mengasihi kita di tengah-tengah setiap situasi yang ada. Saya ingat sebuah cerita Bapak Ibu Saudara. Yohanes 2 ayat 23 sampai 24. Dan sementara ia di Yerusalem, selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Perhatikan ayat 24. Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Perhatikan. Yesus yang adalah maha kuasa, punya semua kuasanya. Alkitab berkata Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Artinya apa? Artinya gini loh Bapak Ibu Saudara. Ya, Yesus itu sekalipun mereka semua tahu tentang Tuhan, tetap Yesus tidak mempercayakan dirinya. Tapi Yesus akan menyerahkan dirinya kepada Anda saat ditemukan orang yang jatuh cinta kepada Tuhan. Yesus bukanlah seseorang, dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia gak sembarangan mempercayai seseorang. Tapi begitu menemukan seseorang yang mencintai Tuhan, Allah sendiri akan menyerahkan dirinya kepada kita. Apa yang kau butuhkan, di sana aku ada. Apa yang kau butuhkan, di sana ada penyertaan. Apa yang sedang kau kerjakan, aku ada di situ. Karena ada seorang Bapak yang cover hidup kita dan mengasihi kita. Itu Tuhan untuk kita Bapak Ibu. Dan di titik itulah Anda tumbuh untuk mengenal Tuhan. Secara tidak sadar buahnya menjadi pengaruh buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Anda tumbuh untuk mencintai Tuhan. Tapi bersama dengan prosesnya, buahnya yang membuah keluar ini menjadi kasih buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi hari ini pertanyaannya sederhana sekali lagi. Jatuh cintalah kepada Tuhan. Karena apa yang kau pilih, Allah yang kau sembah tidak akan pernah mengecewakan Anda. Dia akan mengasihimu. Dia akan backup hidup Anda. Bahkan dia akan jadi Allah yang menyerahkan diri kepada Anda. Ketika ditemukan umat yang mengasihi Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang setuju dengan saya katakan yes. Yang kedua, bagaimana kita punya media apa yang kita pakai untuk menularkan garam dan terang itu. Media apa yang Tuhan bisa pakai untuk membuat garam dan terang itu tersebar ke seluruh dunia. Yang kedua adalah ini Bapak Ibu Saudara. Yang kedua adalah garam dan terang itu menular melalui kedekatan.
Garam dan terang itu menular melalui kedekatan, Bapak Ibu Saudara. Jadi ya, untuk memberikan pengaruh, garam itu harus dekat dengan apa saja yang ingin ditularinya. Itu kekuatan dari garam. Jadi kalau Anda mau melihat garam itu punya pengaruh, maka dia harus punya kedekatan. Bayangkan ya Bapak Ibu Saudara, kalau seseorang yang lagi makan coto Makassar gitu ya. Dia lagi makan coto Makassar, biasanya waktu dikasih itu kan nggak ada garamnya tuh, masih tawar gitu ya. Anda makan coto Makassar, nggak ada garamnya. Rasanya apa? Rasanya pasti hambar gitu kan. Kemudian ada garam di atas meja. Oke? Dan apa yang Anda lakukan? Yang Anda lakukan adalah, udahlah nggak usah garamnya nggak usah mendekat ke cotonya. Pokoknya aku liatin aja garamnya sambil gua makan. Kira-kira tetap hambar atau tetap bisa asin Bapak Ibu Saudara? Dia akan tetap hambar. Kenapa? Karena garam itu nggak punya kedekatan. Tapi begitu garam itu dituangkan ke cotonya, dia akan jadi asin. Sehingga kapan garam itu akan berfungsi? Garam itu akan berfungsi saat ada kedekatan. Nah, ketika ada kedekatan, maka disitulah garam itu akan berfungsi. Nah, sebaliknya di sisi yang berbeda. Seseorang punya kedekatan, kalau dia tidak punya keasinan, atau nggak punya pengaruh, maka yang ada adalah social club. Seseorang punya kedekatan, tapi dia nggak punya keasinan, maka yang ada adalah konflik saudara, ribut mana yang benar dan mana yang salah. Karena sama-sama nggak saling dewasa. Seseorang punya keasinan, ya, dia punya kedekatan maksud saya, dia punya kedekatan, ya, tapi dia tidak membangun pengaruhnya, maka yang terjadi ya udah jadi kelompok hai. Ya, jadi orang Kristen ya pokoknya jalan aja, orang Kristen gini-gini aja, nggak bertumbuh. Nggak membangun sesuatu, tidak ada koreksi, nggak ada proses yang terjadi di sana untuk saling membangun satu dengan yang lain. Ya pokoknya kami adem ayem lah, sama-sama jalan aja. Ya pokoknya gini-gini aja. Akhirnya kekristenan jadi kekristenan yang pasif, kekristenan yang tidak bertumbuh, kekristenan yang basicnya hanya organisasi dan program. Bukan itu yang kita inginkan. Kedekatan harus bersama-sama dengan keasinan. Kalau kedekatan bersama-sama dengan pengaruh, maka kedekatan itu akan menghasilkan transformasi. Maka kedekatan itu akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Sebaliknya, ya, orang punya pengaruh, tapi dia nggak punya kedekatan. Apa yang terjadi? Dia punya asinnya, tapi dia nggak punya kedekatan. Maka seperti yang tadi saya ceritakan, dia cuma jadi garam yang menjadi pajangan di atas meja. Ya, padahal dia punya pengaruhnya, dia punya keasinannya, dia bisa melakukan banyak hal, hidupnya bertumbuh dengan Tuhan, tapi dia memilih untuk tidak punya kedekatan. Akhirnya dia cuma pajangan di atas meja yang tidak memiliki dampak yang besar buat sekelilingnya. Hari ini saya ingin nantang kita semua yang di tempat ini, yuk sama-sama. Anda tidak boleh jadi seseorang yang membangun pengaruh, tapi tidak membangun kedekatan. Kita membangun pengaruh, tapi kita tidak sengaja membangun kedekatan buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Akhirnya kita ini cuma jadi pajangan kerajaan surga, Bapak Ibu minta maaf gitu ya. Anda cuma dipajang, kelihatan keren, garamnya mungkin ditancepin bunga-bunga begitu supaya keren, tapi cuma ditaruh di meja dan tidak punya dampak yang besar buat orang-orang yang ada di sekelilingnya. Sampai kita mengizinkan bunganya dicabut. Ya, dan kita izinkan garam yang menjauh ini didekatkan dan punya pengaruh buat orang-orang di sekeliling kita. Ini bicara tentang apa sih? Ini berbicara tentang kesengajaan untuk membangun hubungan dan terlibat dengan aktivitas rohani dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kesengajaan untuk membangun hubungan, berjumpa dengan orang-orang baru, berbagi hidup, berbagi pengaruh dengan mereka untuk melihat hidup mereka mengalami Kristus di dalam kehidupan sehari-harinya bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita semua, ayo sama-sama. Anda bukan hanya punya asin dan pengaruhnya, tapi kita juga punya kedekatannya. Repot memang, repot pasti. Pasti repot. Saya tahu Anda punya pergumulan sendiri, Anda punya pekerjaan pribadi, di waktu yang sama Anda harus terlibat jangkau seseorang, hubungi seseorang, merindukan pertumbuhan rohani di dalam kehidupan orang lain. Repot Bapak Ibu Saudara. Tapi ini bukan tentang repot atau enggak repot. Tapi ini tentang tanggung jawab dan panggilan Tuhan di dalam hidup kita setelah kita mengenal Tuhan. Saya kasih contoh, bayangkan seseorang yang menikah. Ketika seseorang menikah, tiba-tiba yang wanita ini hamil, betul ya, wanita hamil kan?
Yang wanita hamil, ketika wanita hamil dia punya anak. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi adalah dia tiba-tiba repot. Dia tiba-tiba menyusui tiap 2 jam. Dia tiba-tiba harus ganti popoknya. Dia tiba-tiba harus kasih mandi. Tiba-tiba jadi repot. Hidupnya jadi lebih kompleks. Tapi dengan semua kerepotan dan semua kekompleksan ini, apakah dia akan berkata, aku menyesal punya anak ini ternyata begini? Tentunya enggak. Ya, kenapa? Tentunya dia tetap happy. Dia tetap bersyukur karena dia punya anak. Meskipun lebih repot. Dia tetap bersyukur dengan semua kasih karunia dan semua titipan Tuhan itu. Meskipun lebih repot, harus ganti popok, harus ini, harus. Tapi dia bersyukur. Kenapa? Karena dia punya tanggung jawab sebagai seorang ibu. Karena dia punya konsekuensi sebagai sebuah keluarga yang akhirnya punya anak. Lebih repot memang. Tapi sekalipun lebih repot, kita tahu itu adalah panggilan Tuhan di hidup kita. Jadi kita tetap happy walaupun kita lebih repot. Kita tetap mungkin kita investasi waktu yang lebih banyak. Tapi hati kita bisa bersyukur karena kita menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Tadi khotbah sebelumnya saya sempat sharing kepada jemaat. Pernahkah Bapak Ibu berpikir kenapa 5 roti 2 ikan dia memberi makan 5.000 orang? Ya, bukankah Tuhan bisa pakai yang lain? Dan saya percaya di sana mungkin bukan hanya 5 roti 2 ikan. Problemnya hanya karena yang ngaku 5 roti 2 ikan. Di tangan mereka mungkin ada yang bawa minuman bersoda mungkin, ada yang bawa keripik mungkin Bapak Ibu Saudara. Cuma yang muncul hari itu 5 roti 2 ikan. Dan yang luar biasa adalah ketika 5 roti 2 ikan dilihat di mata orang 5.000 orang itu, di mata mereka mana mungkin cukup 5 roti 2 ikan untuk 5.000. Yang mereka lihat 5 roti 2 ikannya. Ketika 5 roti 2 ikan jatuh di tangannya Andreas, karena Andreas yang melihat dan melapor kepada Yesus. By the way, Andreas adalah sosok murid Kristus yang paling detail dari yang lain. Ya, dari manajemen mikronya bagus sekali. Dia lihat 5 roti 2 ikan ini, dia bawa kepada Tuhan. Apa yang dikatakan Andreas? Tuhan, hanya ada ini 5 roti 2 ikan. Nggak cukup. Kenapa? Karena di mata Andreas ada 5 roti 2 ikannya. Tapi begitu 5 roti 2 ikan itu sampai ke tangan Tuhan. Sudah tahu apa yang ada di tangan Tuhan? Yang Tuhan katakan bawa kemari. Ya, dia mengucap syukur dan dibagi-bagikan. Kenapa? Karena bagi Tuhan yang dilihat Tuhan bukan 5 roti 2 ikannya. Tapi yang dilihat Tuhan adalah hati si anak kecil itu loh. Yang mau menjadi roti yang terpecah bagi 5.000 orang. Mungkin di sana ada yang bawa keripik. Mungkin di sana ada yang bawa ikan bobara mungkin gitu ya. Di sana ada satu lain mungkin bawa ikan yang lain. Tapi problemnya bukan berapa banyak ikan yang mereka punya. Problemnya adalah apakah di sana ada hati yang mau terpecah untuk Tuhan. Itulah problemnya. Dan ternyata yang muncul adalah seorang anak kecil dengan 5 roti 2 ikan. Dan dari seorang anak kecil yang punya hati yang mau terpecah buat yang lain. Di sanalah lahir mujizat bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu sudah dengar baik-baik. Kalau kita ngomong menular melalui kedekatan. Ini berbicara pertanyaannya adalah apakah kita mau menjadi roti yang terpecah buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Waktu yang 24 jam Anda harus sediakan 1 jam untuk orang lain. Yang seharusnya 1 jam itu bisa dipakai untuk nonton film. Ya, waktu yang Anda 24 jam yang Anda punya tiba-tiba dipakai untuk yang lain. Yang seharusnya waktu itu mungkin bisa dipakai untuk me time. Ya, untuk kesenangan-kesenangan pribadi kita. Ya, emosi yang seharusnya Anda bisa tenangin untuk diri Anda sendiri, tiba-tiba emosi itu Anda pakai untuk menolong orang lain, untuk konseling orang lain, untuk doain orang lain. Itu adalah roti yang terpecah buat orang-orang di sekeliling kita. Yang melahirkan mujizat bukan apa yang kau punya, tapi yang melahirkan mujizat adalah hati kita. Apakah punya hati seperti roti yang terpecah itu? Karena di mana punya hati untuk menjadi roti yang terpecah itu, maka di sanalah mujizat itu terjadi. Dan pertanyaannya, setelah 5.000 orang diberi makan, apakah anak ini kekurangan? Apakah dia makin miskin? Saya yakin tidak. Alkitab mencatat sisanya aja 12 bakul. Bisa jadi si anak kecil ini bawa sekuat-kuat yang dia bawa dan masih sisa 12 bakul Bapak Ibu. Dia gak makin miskin, dia gak makin kekurangan, dia gak makin hidupnya makin hancur. Dia gak makin rusak, keluarganya makin kacau gara-gara dia melayani orang lain. Gak mungkin.
Di dunia ini tidak ada orang yang bangkrut karena melayani. Di dunia ini tidak ada orang yang makin rusak hatinya karena dia melayani. Tidak ada. Ketika hatimu menjadi roti yang terpecah buat orang lain, maka di tempat itu akan lahir mukjizat untuk orang lain. Dan mukjizat untuk orang lain juga mukjizat yang sama berlaku untuk hidup Anda. Itulah cara Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Dan itulah media untuk kita menjadi garam yang tercurah buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kalau kita ngomong poin yang kedua tentang kedekatan adalah kedekatan adalah pengaruh yang dimulai dari doa dan belas kasihan. Ya, kedekatan itu pengaruh yang dimulai dari doa dan belas kasihan. Hari ini saya ingin mengajak gereja Tuhan. Yuk sama-sama kita menjalankan program ini bukan hanya dengan semangat dan euforia. Kita menjalankan proses ini bukan hanya semangat dengan euforia. Kita menjadi bagian dari rencana Tuhan, bukan hanya sekedar rame-rame doang. Tapi kita menjadi bagian dari rencana Tuhan. Kita menjadi bagian yang kita mulai dengan doa dan belas kasihan kita bersama dengan Tuhan. Hari ini saya berdoa, yuk lahir pendoa-pendoa. Pendoa-pendoa yang menularkan pengaruh itu di alam rohani lebih dahulu. Sebelum Anda bertemu secara fisik. Pendoa-pendoa yang melepaskan pengaruh itu di alam rohani lebih dulu. Mengikat segala sesuatu yang butuh diikat di alam rohani dulu. Sebelum Anda men-WhatsApp dia atau terkonek dengan orang-orang ini secara fisik. Menangkan mereka di alam rohani kita. Ikat mereka di alam rohani. Ikat semua dosa di alam rohani. Ikat semua roh pertentangan di alam rohani. Ikat kekerasan hati di alam rohani. Ikat segala sesuatu yang bukan dari Tuhan di alam rohani. Dan kita menabur berkat. Kita menabur pertobatan. Kita menabur kasih karunia. Kita menabur miracle dan mujizat. Apa yang kau ikat akan terikat. Dan apa yang kau lepas akan terlepas. Dan itulah otoritas orang percaya. Untuk kita menularkan dan menjadi garam yang terbaik buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sudah diberkati hari ini, amin. Hari ini mari sama-sama kita tumbuh bareng-bareng. Lukas 10 ayat 2. Katanya kepada mereka, tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan. Supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Lihat ayat yang ketiga. Pergilah, aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Menarik soal kalimatnya. Jadi suatu ketika Tuhan ngomong, tuayannya banyak, gak ada pekerja. Jadi berdoalah, minta tuayan. Jadi dia suruh murid-murid untuk berdoa supaya minta tuayan. Itu ayat sebelumnya. Ayat setelahnya Tuhan berkata, pergilah kamu, dia yang disuruh pergi. Saudara. Jadi dia disuruh berdoa, tapi dia juga yang disuruh pergi. Ya, kamu pergilah. Jadi orangnya ini, murid-murid ini disuruh pergi. Sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Kenapa kok kita berdoa? Kenapa kok Tuhan suruh berdoa untuk tuayan? Karena saya percaya ketika Anda berdoa untuk tuayan, maka di situ muncul hati yang mau diutus untuk tuayan yang Anda doakan. Muncul hati yang mau diutus untuk dipakai Tuhan. Muncul hati yang mengasihi untuk orang-orang yang Anda doakan. Ini baik untuk ministry, untuk penjangkauan maupun untuk kehidupan kita secara pribadi. Bayangin ya, konflik di tengah-tengah rumah tangga. Kita melihat, aduh yang satu ini kok repot banget sih. Ngomongnya sulit, konflik terus. Pola pikirnya dia kok begitu, wah kita marah-marah dengan dia gitu ya. Katakanlah ini pasangan kita gitu ya. Kita marah-marah dengan dia, kita gak puas, kita capek dengan semua situasi yang ada. Cobalah berdoa. Cobalah Anda mulai berdoa untuk hidupnya. Cobalah Anda mulai berdoa supaya dia mengalami Tuhan. Cobalah untuk mulai berdoa supaya kasih Tuhan turun di dalam hatinya. Yang berubah pertama bukan orang itu. Tapi yang berubah pertama adalah hatimu. Tiba-tiba Anda akan mikir, iya ya, kok dia kasihan ya kalau dia gini terus. Hidupnya akan hancur. Aku akan membangun kedekatan dengan dia. Aku akan melihat hidupnya mengalami perubahan. Aku akan berdoa lebih untuk hidupnya. Aku akan tolong dia mengenal Tuhan. Dari benci, marah, gak puas, tiba-tiba berubah menjadi belas kasihan. Menjadi belas kasihan ingin memenangkan. Menjadi belas kasihan karena mengasihi. Menjadi belas kasihan ingin melihat hidupnya mengalami perubahan. Karena kita berdoa. Jadi doa itu mengubah kita. Dan mengubah orang-orang yang kita doakan. Atau situasi yang kita doakan. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri sama-sama.
Sudah berkati hari ini, amin. Saudara, suatu ketika, saya ceritain lagi ya. Ada sekelompok domba, ada satu ekor singa yang entah bagaimana dia bisa dia bisa hidup di tengah-tengah domba. Ini cerita aja gitu ya. Dia bisa hidup di tengah-tengah domba sejak kecil. Sampai domba itu tumbuh remaja dan singa ini tumbuh remaja. Singa ini bergerak, bertumbuh, makan, aktivitas seperti domba yang lain semuanya. Ya, makan setiap hari di kandang di sore hari seperti seekor domba. Padahal dia adalah seekor singa remaja. Singkat cerita, di tengah-tengah situasi yang demikian, yang rutin terus berjalan dari waktu ke waktu, sampai suatu hari, tiba-tiba muncul singa tua dari hutan yang keluar dan masuk ke kandang itu. Sudah tahu apa yang terjadi? Domba-domba ini tersebar semuanya, lari ketakutan semuanya, termasuk si singa remaja yang hidup di tengah-tengah domba itu. Dia ikut lari, bersembunyi, masuk ke hutan, semuanya lari di sana. Di tengah-tengah dia lari, dia ngos-ngosan, dia sembunyi bersama dengan domba-domba yang lain, ketakutan gitu ya. Sambil dia ngos-ngosan, dia mulai kehausan. Waktu dia kehausan, dia mulai lihat ke sungai dan mulai cari air di sana. Waktu dia mulai minum di air itu, tiba-tiba dia melihat wajahnya di air itu. Ya, ternyata wajahnya sama dengan singa tua yang barusan kejar-kejar dia. Ya, kok wajahnya sama? Dia mundur ketakutan. Dia mundur ketakutan, kok wajahnya sama. Tapi di waktu yang sama dia juga haus. Akhirnya dia maju lagi. Waktu dia minum lagi, dia lihat wajah yang sama lagi, dia mundur. Kemudian maju lagi sampai akhirnya terbiasa. Dia mulai minum dari air itu. Bayangkan kalau singa itu bisa mikir, dia mikir apa yang terjadi dengan aku ini gitu ya. Kok wajahnya sama yang ngejar-ngejar saya. Gitu. Selesai dia minum, Bapak Ibu Saudara, selesai dia minum, dia sedang tenang semuanya. Tiba-tiba si singa tua itu muncul di situ. Ketemu antara singa tua dengan singa remaja yang hidup seperti anak domba ini. Sudah tahu apa yang terjadi? Singa remaja ini ingin lari ketakutan. Tapi di waktu yang sama dia melihat wajah itu adalah wajah yang sama yang ada di air itu. Singkat cerita antara takut dan tidak dia nunggu di sana berjaga-jaga. Kemudian si singa tua itu mulai mengaum dengan menggelegar. Dia mulai mengaum. Dengan kata lain singa tua ini mau kasih tahu kamu harus mengaum kayak aku. Oke? Si singa remaja ini dia mulai mengaum dan mungkin keluarnya embek gitu. Dia ngaum lagi keluarnya embek gitu. Sampai dia terus belajar, terus mengaum. Sampai akhirnya suaranya menggelegar. Suara seekor anak singa remaja. Suaranya menggelegar jadi seekor anak singa. Setelah suaranya menggelegar, si singa tua ini dia mulai pergi meninggalkan. Sambil pergi meninggalkan singa tua ini tengok ke belakang. Dia jalan lagi sekian langkah, dia tengok lagi ke belakang. Si singa tua ini mau berkata, kamu seharusnya ikut aku masuk ke hutan. Tempatmu bukan ada di sana. Sudah tahu apa yang saya mau katakan? Si singa remaja ini hari itu punya dua pilihan. Pilihan pertama adalah dia ikut si singa tua ini dan ikuti destininya, identitasnya. Sebagai seekor singa yang punya power, otoritas dan semua yang dimiliki dalam hidupnya. Atau dia memilih untuk kembali ke kandang dan berpikir enggak. Aku memilih untuk tetap jadi anak kambing aja di sana. Saudara, itu tentang kekristenan. Tahukah? Kekristenan kita seringkali terjebak dalam ruangan-ruangannya seperti ini. Kadang-kadang gereja, minta maaf Bapak Ibu, kita bisa terjebak pada komunitas yang hanya cekokin Anda dengan pengajaran-pengajaran yang terus membuat Anda menjadi singa remaja yang tinggal di kandang domba. Kau tidak pernah dilatih jadi pria dan wanita yang kuat. Kita tidak pernah dilatih untuk jadi orang-orang yang memenangkan jiwa dan punya amanat agung di hatinya. Kita nggak pernah dilatih untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan kita hanya diajarkan gimana caranya terima berkat Tuhan. Dengar baik-baik. Kalau gereja terus-terusan punya cara berpikir seperti itu, kita kagak akan kemana-mana. Yang kita lakukan tiap minggu hanya teori untuk membuat kita happy satu dengan yang lain. Kita nggak pernah punya mimpi untuk sungguh-sungguh memenangkan kota. Hari ini pilihan di tangan Anda. Anda pilih pulang dan kembali menjadi singa remaja itu. Dan kembali menjadi seekor singa yang hidup di tengah-tengah domba. Atau Anda seharusnya pergi mengikuti singa tua itu. Dan mulai mengubah identitasmu dan berkata kepada Tuhan, Tuhan amanat agung ada di hatiku.
Aku mau bergerak bersama-sama sebagai satu tim. Bersama dengan singa tua itu memenangkan kota untuk Tuhan. Sudah pilihan di tangan Anda. Identitas sudah diberikan. Tapi pilihanmu lah untuk menjalani identitas itu. Pilihanmu juga lah untuk Anda hidup seperti seekor kambing. Padahal Anda adalah seorang singa yang luar biasa. Tutup mata kita, sembah Tuhan.